Oke, baiklah. Eh, kita mengambil dari surat At-Toha, ya. Surat At-Toha ayat 8, ya. Yang bunyinya Allahu Allahu la ilaha. Pintar, saya udah mau habis nih. Bentar ya. Ganti pena dulu ya. Allahu la ilaha. Ya, agak jelek-jelek dikit, nggak apa-apa lah ya, penting jelas lah kayaknya, penting bisa dibaca. Lahul asmaul husna. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Ya, ini maaf kalau jelek dikit lah ya. Bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Yang artinya, mungkin boleh lihat juga di Quran masing-masing ya. Dari ayat ini artinya adalah Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, ya. Jumlahnya sebanyak yang disebutkan di dalam hadis, yaitu 99, ya. Asmaul husna itu ada 99 di dalam hadis, ya. Dalam hadis yaitu 99 nama-nama yang baik atau nama-nama yang dimiliki, nama-nama indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafal asmaul husna bentuk muannas daripada lafal al-ahsan, ya. Jadi husna itu bentuk dari muannas, ya. Dalam bahasa Arab ada aturan bahasa namanya muannas daripada lafal aslinya ada al-ahsan, ya. Al-ahsan itu yang indah, yang bagus gitu. Bentuknya banyak muannas. Jadi ini salah satu dalil, ya. Jadi asmaul husna ini bukan hanya sekedar nama, namun juga gelar yang dimiliki oleh Allah SWT, ataupun sifat-sifat Allah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Asmaul husna ini merupakan gambaran dari semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nih, seperti Ar-Rahman. Jadi semua asmaul husna dimulai dari al-ar gitu. Nah, mungkin yang paham bahasa Arab ya paham ar atau al itu adalah penekanan bahwasanya Dia yang maha kuasa, tiada yang lain. Contohnya Ar-Rahman, yang maha pengasih, tiada yang lebih pengasih daripada di seluruh alam semesta ini melainkan pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, buktinya apa? Jika Allah tidak maha pengasih, mungkin mudah saja bagi Allah untuk memusnahkan orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah, ya. Orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, mudah saja bagi Allah untuk memusnahkan. Namun karena saking maha pengasihnya Allah tidak musnahkan mereka. Bahkan di situ juga Ar-Rahim, Allah malah lebih menyayangi mereka. Mereka diberikan makan, mereka diizinkan untuk bernapas, mereka yang diizinkan untuk berkomunikasi, ya. Al-Malik, yang maha merajai atau memerintah, ya, yang maha merajai atau memerintah. Contohnya Al-Malik, ya. Saya lupa tuliskan nih. Yang pertama ada contohnya, ya. Ar-Rahman, ya. Kemudian tadi ada juga yang maha pengasih. Ini tadi Ar-Rahman apa? Pengasih, ya. Pengasih. Kemudian Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, kan? Ar-Rahim, ya.
penyayang, ya. Siapapun di muka bumi ini Allah sayangi, baik itu tumbuhan, makhluk hidup, semuanya Allah sayangi. Jadi jangan kita menjudge kita tidak disayang Allah segala macam. Ya Allah, engkau tak sayang padaku, engkau tak ini ya. Ini manusia-manusia yang buta matanya, yang ditutup mata hatinya oleh setan, maka tak memanggil dari hatinya masing-masing. Jangan sampai Allah bilang tak sayang sama kita, justru Allah sayang sama kita. Ya, balik ke awal tadi, kita tidak mau berzikir, kita lupa untuk berzikir pada Allah. Allah untuk sayang sama kita. Apabila kamu tak berzikir, kata Allah, nanti kamu di akhirat nanti tercampakkan ke neraka. Aku ingatkan kamu, aku beri kamu gempa bumi, aku beri bencana biar kamu ingat. Barulah manusia banyak ingat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, karena spontan manusia kan, ketika ada bencana baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan mungkin dulu yang kita ketahui, ketika dana ujian nasional UNBK, tapi sekarang gak ada UNBK lagi ya. Dulu UNBK langsung tobat mendadak kan, ngaji lah, masya Allah. Buruk tidak buruk, alhamdulillah, syukur dia masih tobat daripada nggak sama sekali, sombong betul. Nah gitu ya. Ar-Rahim, ada lagi ya, Al-Malik, ya, Al-Malik, Al-Malik, ya. Al-Malik ini maha merajai, ya. Allah menguasai segala macamnya, gunung, lautan, tata surya, alam semesta di muka bumi ini Allah semua yang menguasai, ya, dan lain-lain lah ya. Pokoknya ada Asmaul Husna. Nah, ini semua adalah bukan hanya sekedar nama, ya, namun ini adalah gelar yang diberikan, yang dimiliki, bukan diberikan loh ya. Ini dimiliki, yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan hanya sekedar sifat aja, bukan sifat atau nama, namun ini adalah sebuah gambaran dari semua kekuasaan Allah SWT yang kita rasa semuanya kita juga melaksanakan. Apabila kita orang yang baik, kita yang mengasihi orang lain, bahwasanya ini kita belajar dari nama-nama Asmaul Husna, kita belajar dari namanya Allah. Apabila kita ingin menjadi seorang pemimpin, jangan jadi pemimpin yang sombong. Kita harus sadar bahwasanya kita seorang pemimpin yang tawadu, ya. Kita mengetahui bahwasanya bukan aku satu-satunya berkuasa yang memiliki kekuasaan ini. Contohnya kamu nanti jadi bupati, jangan kamu semena-mena ke masyarakat, tapi kamu harus memahami bahwasanya dalam diri, oh iya, aku bupati, tapi ternyata ada lebih menguasai diriku dan semua rakyatku, yaitu Allah SWT. Aku harus tawadu. Nah, seperti itu biasa kalau jadi pemimpin, ya. Kemudian yang maha memberi kesejahteraan, ya. Tentang kan sekarang nih banyak nih YouTube. Wah, ini ibaratnya prank, kemudian kasihan sama tukang ojek, kasihan sama tukang jual ini, di videokan, kemudian dikasih uang, karena ini saya tak sebutkan siapapun ya. Insya Allah mudah-mudahan yang memberikan memang seikhlas dari hati. Namun jika ada mungkin ya memang sengaja untuk ria, ini yang tak betul gitu, yang mau sombong diri, aku nih seorang dermawan loh gitu. Harusnya kita sadar bahwasanya yang lebih dermawan itu ada Allah yang maha dermawan gitu ya. Begitu juga Al-Aziz yang maha perkasa. Wah, badan kekar berotot. Kamu harus sadar badan kekar berotot bahwasanya ada Allah. Kita bukan maksud menggambarkan Allah secara fisik, ya, tidak boleh, itu syirik. Nah, kita bawa sadar Allah yang maha perkasa dan luar biasa pokoknya. Ya, Allah maha pencipta, baru ciptakan robot sedikit aja udah sombong. Allah aja menciptakan manusia dengan segala bentuk seperti ini ya, jari jemari, lisan, mata, pikiran. Allah yang maha lebih hebat, ya, dan lain sebagainya lah, banyak macamnya, pokok 99 Asmaul Husna. Nah, artinya bahwasanya Asmaul Husna ini, ya, Asmaul Husna, ya, ini merupakan sifat Allah yang wajib kita teladani dan kita contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk kita jalankan, ya. Ada 99 Asmaul Husna. Nah, jadi Allah SWT juga mengajarkan kepada kita, jika ingin berdoa dan meminta kepada Allah, maka mintalah dengan Asmaul Husna. Nah, jika kita meminta dan berdoa,
jangan sombong ya, kita jangan sombong. Kita meminta harus kepada Allah SWT. Jangan meminta kepada pohon, batu, orang, segala macam, jangan ya. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah SWT, berdoa, kemudian tinggal kita ikhtiar. Insya Allah apabila kedua itu dijalani dengan sebenar-benarnya, insya Allah bakal ada jalan. Nah, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini dalilnya dalam Al-Qur'an, ada dalam surat Al-A'raf ya, ayat 180. Nah, 110 ya. Mungkin boleh sambil melihat video ini sambil membuka Qur'annya, Al-A'raf ya. Saya bunyikan saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dalam dalil ini kita pahami bahwasanya apabila kita menginginkan sesuatu, maka belajarlah, mintalah kita dalam asmaul husna. Ya Allah, aku ingin menjadi Bupati Siak. Ya Allah, Engkau yang maha memiliki kekuasaan langit dan bumi ini. Izinkan aku ya Allah untuk bisa memimpin rakyat-rakyatku, bisa mengayomi masyarakatku ya Allah. Begitu seharusnya, bukan dengan menyombongkan diri, bukan dengan aku yang paling hebat sih, ini aku pasti bisa membawa ini. Semua yang akan kita rencanakan itu adalah semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tangan nih, sekarang tangan putih saya ini, telapak tangan saya di sini, mudah bagi Allah untuk membalikkan seperti ini. Apalagi dengan hal-hal duniawi yang sepele, yang kecil sekali bagi Allah untuk merubah semuanya ya. Jadi apapun yang kita inginkan di muka bumi ini, kita minta melalui asmaul husna. Nah, oleh karena itu mungkin pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa memahami tentang asmaul husna. Nah, terakhir, kemarin saya sudah ingatkan juga di beberapa kelas tugas. Nah, tugasnya apa pada pertemuan awal ini? Tugasnya adalah menghafal asmaul husna. Nah, tahap awal ini kita menghafal asmaul husna secara Arab, tulisan Arabnya dulu ya. Nah, tahap ini dilaksanakan berapa lama? Dimulai pada minggu depan ya. Minggu depan insyaallah kita mulai setoran asmaul husna. Setoran asmaul husna itu harus selesai 99. Nah, berdasarkan absen dari pertama, ataupun nanti mulai minggu depan harus ada 5 orang dulu, 5 orang awal paling minimal. Nanti insyaallah daring sama saya di Google Meeting, live langsung satu persatu asmaul husna. Apakah berirama ditentukan saat? Tidak, terserah. Tidak berirama pun boleh, lebih bagus. Enggak berirama pun enggak apa-apa. Nah, ini ditugas. Sampai kapan tugas ini? Tugas ini sampai akhir ujian. Kalau sampai akhir ujian tidak ada setoran asmaul husna sama sekali, maka tugas asmaul husna ini kamu kosong gitu, tugas awal ini ya. Jadi tugas ini mulai sekarang silakan diangsur-angsur untuk menghafal asmaul husna. Dan tahap selanjutnya adalah bersama dengan artinya juga insyaallah. Oke ya. Nah, jadi itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Setelah ini silakan bagi ada yang ingin bertanya ataupun ada yang mau didiskusikan, silakan diskusikan ya, sampai jam akhir pembelajaran. Kita tunggu di grup Telegram kelas. Insya Allah kita akan diskusi itu. Apabila mungkin bisa saya jawab, akan saya jawab.
apapun tidak mungkin jadi PR bagi saya, insya Allah akan kita bahas di minggu depannya. Oke, terima kasih atas partisipasinya, semoga ini bisa dipahami ya, bahwasanya intinya kita jangan sampai jauh daripada Allah, dekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, pembacaan ayat maupun segala macamnya, boleh kita diskusikan juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.